Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan membahas soal UTS Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro tahun 2019. Sebelum ke pembahasan soal, kita harus mengenal dulu apa itu ekonomi, ilmu ekonomi, serta ekonomi mikro. Ekonomi ialah salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ilmu ekonomi ialah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada individu dan golongan masyarakat. Lalu, apa sih ekonomi mikro? Ekonomi mikro ialah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan lain-lain. Setelah mengenal pengertian ekonomi, ilmu ekonomi, dan ekonomi mikro, langsung saja kita bahas soal UTS pengantar ilmu ekonomi mikro. Nomor 1 yaitu jelaskan masing-masing pernyataan berikut menggunakan diagram penawaran dan permintaan. Yang pertama, ketika cuaca dingin memukul Florida, harga jus jeruk naik di supermarket di seluruh negeri. Nah, untuk jawabannya, cuaca dingin bukan saatnya mengkonsumsi buah jeruk, sehingga membuat jumlah jeruk berkurang, dan pasokan jeruk akan turun yang menyebabkan harga jeruk naik. Harga jus jeruk juga pasti naik, pasokan jus jeruk akan berkurang. Ini diilustrasikan dalam diagram penawaran di atas yang bergeser ke kiri. Kemudian yang nomor 1 kedua, ketika cuaca berubah hangat di Inggris, baru setiap musim panas, harga kamar hotel di resort Karibia merosot. Jawabannya, cuaca di New England yang hangat akan mengurangi permintaan hotel-hotel Karibia. Orang-orang di Eropa lebih menyukai cuaca hangat atau panas, sehingga mereka berusaha menghindari musim dingin. Karena cuaca di New England hangat, maka orang-orang di sana tidak perlu lagi pergi ke hotel Karibia untuk dapat merasakan cuaca hangat. Ini menggeser kurva permintaan ke kiri yang menurunkan harga hotel Karibia seperti yang ditujukan pada diagram di atas. Kemudian nomor 1 ketiga, ketika perang pecah di Timur Tengah, harga bensin naik dan harga Cadillac pengguna turun. Jawabannya, perang di Timur Tengah akan mengurangi pasokan minyak karena merupakan salah satu pemasok minyak terbesar. Kenaikan harga gas mempengaruhi pasar Cadillac. Gas merupakan pelengkap Cadillac. Saat harga gas naik, permintaan Cadillac bekas akan turun. Ini menggeser kurva permintaan ke kiri, menurunkan harga sementara kurva penawaran bergerak ke kanan. Banyak orang ingin menjauh dari mengendarai Cadillac dengan mobil yang lebih hemat bahan bakar. 2. Pertimbangkan pasar untuk minivan. Untuk setiap peristiwa yang tercantum di sini, identifikasikan faktor penentu permintaan atau pasokan mana yang terpengaruh. Juga, tunjukkan apakah permintaan atau penawaran meningkat atau menurun. Kemudian, gambar diagram untuk menunjukkan efek pada harga dan kuantitas minivan. A. Orang-orang memutuskan untuk memiliki lebih banyak anak. Jawabannya, dengan memiliki lebih banyak anak, tentu permintaan minivan akan meningkat. Karena peningkatan permintaan ini mengakibatkan kuantitas yang dibeli terlalu banyak dan harga akan semakin tinggi. Karena sudah memasukkan 2 faktor dari 5 faktor yang mempengaruhi jumlah request, yaitu selera dan ekspektasi pembeli. B. Pemogokan oleh pekerja baja menaikkan harga baja. Menaikkan harga baja, maka harga pendapatan juga akan naik dan akan mengurangi suplai baja. Dalam diagram penawaran itu bergeser ke kiri yang disebabkan oleh kenaikan harga dan penurunan kuantitas. C. Insinyur mengembangkan mesin otomatis baru untuk produksi minivan. Jawabannya, pengembangan mesin otomatis baru untuk produksi minivan juga akan meningkatkan pasokan minivan di pasaran, menyebabkan harga minivan turun dan permintaan pasar minivan akan meningkat seiring dengan peningkatan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Teknologi baru akan meningkatkan pasokan. Pada diagram garis penawaran digeser ke kanan, yang berarti penurunan harga dan peningkatan kuantitas. D. Harga kendaraan sport meningkat. Jawabannya, kendaraan sport adalah SUV yang menyediakan ruang layaknya minivan. Dengan kenaikan biaya untuk SUV, minivan akan menjadi alternatif terbaik, yang menyebabkan permintaan minivan yang lebih tinggi. Hal yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain dan jumlah pembeli. Hal-hal yang mempengaruhi penawaran adalah harga lain dan ekspektasi penjual. Harga minivan akan tetap sama, tetapi tidak akan lebih unggul dari SUV karena harga minivan tersebut lebih rendah. Kuantitas yang diminta akan meningkat karena lebih banyak orang yang bisa membeli minivan dibandingkan SUV. E. Sebuah kehancuran pasar saham menurunkan kekayaan masyarakat. Jawabannya, jatuhnya harga di pasar saham akan menurunkan pendapatan masyarakat. Daya beli masyarakat terhadap minivan pun akan menurun. Pendapatan dan jumlah pembeli sebagai salah satu penentu permintaan, harga minivan akan turun. Kemudian, kurva permintaan akan menggeser diagram ke kiri, yang berarti harga dan kuantitas menurun. 3. Pasar untuk pizza memiliki permintaan dan jadwal pasokan sebagai berikut. Perhatikan tabelnya. Pertanyaannya, buat grafik kurva permintaan dan penawaran. Berapa harga dan kuantitas ekuilibrium di pasar ini? Jawabannya, masukkan angka-angka pada tabel ke dalam kurva. Ini adalah kurvanya. Kita akan menemukan titik keseimbangan di pasar ini, yakni untuk harga sendiri yaitu sebesar $6 dan kuantitasnya sebesar 81 pizza. B. Jika harga aktual di pasar ini berada di atas harga ekuilibrium, apa yang akan mendorong pasar menuju ekuilibrium? Jawabannya, penjual pizza harus menurunkan harga untuk mengeluarkan kelebihan pasokan dari toko. Kenaikan jumlah permintaan dan harga akan terus turun sampai ekuilibrium tercapai. C. Jika harga aktual di pasar ini berada di bawah harga ekuilibrium, apa yang akan mendorong pasar menuju ekuilibrium? Jawabannya, pada akhirnya akan menjadi kekurangan pasokan pizza atau kelebihan permintaan. Jika penjual pizza meningkat, maka permintaan akan kembali turun dan kuantitas yang ditawarkan akan meningkat. Ini akan membuat mereka kembali ke keseimbangan. 4. Misalkan jadwal permintaan Anda untuk campaign list adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel. Pertanyaannya, gunakan metode titik tengah untuk menghitung elastisitas harga permintaan Anda karena harga di Cakram meningkat dari $8 menjadi $10. Jika penghasilan Anda adalah $10.000 dan penghasilan Anda $12.000. Jawabannya, jika penghasilan $10.000. Masukkan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. ED sama dengan delta Q per Q1 tambah Q2 per 2 dibagi delta P per P1 tambah P2 dibagi 2. Masukkan angka ke dalam rumus. Untuk delta Q sendiri yaitu selisih dari kuantitas pertama dikurangi kuantitas kedua, yakni 8. 40 dikurangi 32 hasilnya adalah 8. Untuk Q1 yaitu 40, Q2 32 dibagi 2, dibagi untuk delta P sendiri yaitu hasil dari selisih antara harga kedua dengan harga pertama, yaitu sebesar 2. P1 8, P2 10 dibagi 2. Hasilnya yaitu sebesar 1 atau disebut unitary elastis atau elastisitas uniter. Jika pendapatannya $12.000,
Maka masukkan rumus seperti yang tadi. ED sama dengan delta Q per Q1 tambah Q2 dibagi 2 dibagi delta P per P1 ditambah P2 dibagi 2. Masukkan angkanya ke dalam rumus. Untuk delta Q yaitu sama seperti tadi, selisih antara kuantitas yang pertama dikurangi kuantitas yang kedua dan seterusnya sebesar 5 per Q1 50, Q2 45 dibagi 2 dibagi delta P masih sama, delta P selisih antara harga kedua dikurangi harga pertama yaitu 2 per P1 8, P2-nya 10 dibagi 2. Hasilnya yaitu 0,5 atau disebut inelastis. Pertanyaan selanjutnya yaitu B. Hitung elastisitas pendapatan Anda dari permintaan karena penghasilan Anda meningkat dari $10.000 menjadi $12.000 jika harganya $12 dan $16. Jawabannya, jika harga $12, maka rumusnya seperti berikut, yaitu eta Y sama dengan delta Q per Q1 ditambah Q0 per 2 dibagi delta Y per Y1 ditambah Y0 dibagi 2. Masukkan angka-angka pada tabel ke dalam rumus. Untuk delta Q yaitu selisih antara kuantitas permintaan pada saat penghasilan 12.000 dan pada saat harga $12 sebesar 30 dan dikurangi kuantitas permintaan pada saat penghasilan 10.000 dan harga $12 yakni 24. Maka untuk delta Q sendiri hasilnya 30 dikurangi 24 6. Untuk Q1 masukkan 30, Q0 24 dibagi untuk delta Y yaitu selisih antara peningkatan penghasilan dari 12.000 dikurangi 10.000, maka delta Y yaitu 2.000 dibagi Y1 12.000 dan Y0 10.000 dibagi 2. Maka untuk eta Y sama dengan 1,22. Berikutnya, jika harga $16, masukkan rumus seperti di atas, yakni eta Y sama dengan delta Q per Q1 ditambah Q0 dibagi 2 dibagi delta Y per Y1 ditambah Y0 dibagi 2. Untuk delta Q sama seperti harga $12, yakni didapat dari selisih antara kuantitas permintaan pada saat penghasilan 12.000 dan pada saat harga $16, yakni 12 dan kuantitas permintaan pada saat penghasilan 10.000 dan harga $16 yakni 8. Maka delta Q adalah 12 dikurangi 8 hasilnya 4 per Q1 12 Q0 8 dibagi 2 dibagi delta Y sama seperti tadi 2.000 per Y1 12.000 Y0 10.000 dibagi 2. Maka eta Y sama dengan 2,2. Sekian pembahasan soal UTS pengantar ilmu ekonomi mikro dari kami. Semoga sukses dalam mengerjakan soal-soal UTS yang lainnya dan semangat selalu. Terima kasih. Salam Kokojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.